Tidak sedikit gelar yang diucapkan atau dikenakan, disematkan kepada Jokowi oleh Partai Merah. Jokowi dinilai sebagai orang yang tega membakar rumahnya sendiri, perahunya sendiri, partainya sendiri. Jokowi bahkan disebut sebagai pengkhianat, ya, sebagai orang yang tidak tahu berbalas budi, orang yang berjiwa penipu dan adabnya lebih rendah dari preman. Wow. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, paling tidak itulah deretan ungkapan-ungkapan yang saya rangkum dari berbagai macam podcast atau komunikasi di ruang publik yang disampaikan sepanjang perjalanan dinamika Pilpres, ya, yang head to head antara Jokowi dan juga Bu Mega serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, tapi kita tidak ingin menajamkan persoalan itu. Menurut saya ya sane quote maklum saja ya, bahwa memang luka itu mengeluarkan darah jenderal. Ya, itu ada film dulu kan, darah itu merah jenderal. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan lihat ya, karena hari ini kita akan bicara soal Jokowi dan kepemimpinan ya. Ada satu buku dari guru kepemimpinan kelas dunia ya, tentu teman-teman tahu adalah John C. Maxwell ya. Ada banyak sekali buku-buku yang ditulis. Satu hal yang menarik dari beliau ketika ditanya, bagaimana caranya Anda bisa menulis begitu banyak buku ya? John Maxwell dengan sederhana mengatakan, aku jahit ya, satu kata demi satu kata. Ya. Saya mau bilang bahwa Jokowi juga sudah menjahit ya, kata demi kata, ya, rasa demi rasa, dan tentu menjahit satu suara rakyat demi satu suara rakyat, sehingga kemudian menghadirkan ya ledakan ya suara-suara itu dalam Pilpres yang baru saja kita lewati. Apa yang mau kita bicarakan dari buku beliau ini ya, 360 leader ya. Nah, 360 derajat kepemimpinan ya, mengembangkan pengaruh Anda dari posisi manapun dalam organisasi. Kita tengok sedikit ya isinya di dalam, teman-teman. Kalau teman-teman punya rezeki ya bisa membelinya ya. Menarik karena ini merupakan dokumen berharga dari kompilasi dari begitu banyaknya pemikiran-pemikiran yang dipetik dari sana sini yang dijahit oleh penulisnya Maxwell, John Maxwell ya. Baik, ada ungkapan di sini mengatakan, ingat saja bahwa orang selalu bergerak ke arah seseorang yang meninggikan mereka dan menjauhi siapapun yang merendahkan mereka. Nah, loh, ini pas banget nih dengan Jokowi ya. Jokowi akan bergerak ke arah orang yang meninggikan mereka dan menjauhi siapapun yang merendahkan mereka. Apakah hengkangnya Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu karena ia menilai ia tidak dihargai, ya, ia direndahkan senantiasa dengan misalkan petugas partai dan sebagainya, ya. Mestinya itu tidak keliru sebenarnya kalau kemudian dibungkus dengan cara membahasakannya. Karena dalam ilmu retorikanya Aristoteles kan ada logos, ada etos, ada pathos ya. Jadi pathos itu dan etos itu berkelindan ya, saling memberikan penguatan satu dengan yang lain. Bagaimana cara, keadaban, nilai, dan kemudian bagaimana mendeliver pesan itu agar tidak terkesan kasar dan merendahkan ya. Kan bisa saja bahwa kami menugaskan Pak Jokowi sebagai pelayan rakyat ya. Jadi tetap pada kata tugas ya, mencirikan penugasan itu sebagai petugas, tetapi yang di bold, yang dikedepankan adalah kami menugaskan Pak Jokowi selaku presiden untuk melayani rakyat. Wah, itu pasti PDIP akan dicintai oleh rakyat. Tapi saya ingin membawa teman-teman bukan pada soal itu, pada kutipan, pada satu paragraf yang menarik untuk kita menajamkan percakapan kita Jokowi dan kepemimpinan. Halaman 12 teman-teman ya, kalau teman-teman punya buku ini. Saya bacakan ke paragraf yang ketiga. Kepemimpinan sangat mirip dengan ini ya.
Jika Anda ingin sukses, ya, Anda perlu mempelajari sebanyak mungkin hal yang bisa Anda pelajari tentang kepemimpinan sebelum Anda memegang posisi kepemimpinan. Jadi anjurannya adalah sebelum memegang kepemimpinan, posisi kepemimpinan atau jabatan kepemimpinan, pelajari tentang kepemimpinan itu, ya. Nah, saat saya bertemu dengan orang lain dalam struktur sosial tertentu dan mereka bertanya kepada saya apa yang saya kerjakan untuk mencari nafkah, beberapa di antara mereka menjadi penasaran ketika saya menjawab bahwa saya menulis buku dan menjadi pembicara, ya. Wah, inilah pekerjaan utamanya John Maxwell, ya. Menulis buku tentu tentang tema kepemimpinan dan menjadi pembicara soal kepemimpinan. Mereka juga kerap menanyakan apa yang saya tulis. Ketika saya mengatakan kepemimpinan, respon yang paling membuat saya terkekeh-kekeh, ya, geli adalah kira-kira seperti ini. Oh ya, saat saya menjadi seorang pemimpin nanti, saya akan membaca buku Anda. Jadi John Maxwell ketawa, ya, karena nanti membacanya bukunya pada saat jadi pemimpin, ya, dan John Maxwell membatin, ya. Jika Anda sudah membaca buku saya, mungkin Anda sudah menjadi seorang pemimpin. Artinya, andai kata you membaca buku-buku tentang kepemimpinan jauh sebelum bertemu dengan saya, dalam hal ini John Maxwell, Anda sudah jadi pemimpin, ya. Nah, ini tema yang tadi, topik yang kita sedang bicarakan. Tetapi yang paling penting di sini untuk disadari, ya, membaca buku itu penting. Nah, ini biasanya perilaku politisi, ya, perilaku politik ini. Jarang membaca buku, ya, tapi banyak berbicara, ya, di ruang publik. Ini menempatkan dia bahaya dan lebih membahayakan orang yang mendengarkan. Sebut saja rakyat, ya, konstituen mereka. Kadang-kadang mereka membaca buku, tetapi kalau tidak sesuai dengan tujuan, ya, hadirnya dia di partai, biasanya dia kesampingkan. Itulah kadang-kadang profesor saya di Gajah Mada, di Universitas Gajah Mada, mengatakan yaitu susahnya, ya, kita dipanggil untuk membuat analisis-analisis yang baik, tapi ketika itu berseberangan dengan kepentingan mereka, biasanya yaitu hanya didokumenkan, ya, begitu, ya, bahkan dibuang ke dalam keranjang sampah. Ketika kita bicara soal buku, ya, teman-teman, saya berharap bahwa kompetensi atau kemampuan kecakapan seorang pemimpin itu bukan hanya dibangun dengan literasi, ya, kemampuan untuk membaca sebuah buku, tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah kemampuan mereka membaca suara rakyat. Di sini persoalannya, ya. Sudah tidak baca buku, tidak mau lagi membaca suara rakyat. Bahkan suara rakyat dianggap, ya, suara angin lalu, ya. Suara justru hanya sekedar membaca suara hati sendiri. Nah, ini bahaya. Suara hati sendiri mengabaikan suara hati yang lain, ya, itu tidak memenuhi prinsip yang disebut dengan kehati-hatian, ya. Karena setiap orang punya hati, karena itu harus hati-hati. Nah, di sini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan perlu menjadikan momentum Rakernas ini jangan hanya membaca suara hati sendiri, jangan hanya membaca luka-luka sendiri, ya, tapi baca juga luka-luka orang yang menjauh. Layaknya yang saya sebutkan tadi, bahwa orang akan mendekat kalau dia hargai, dan orang akan menjauh kalau dia direndahkan. Kalau berbicara tentang soal pengkhianatan, saya kira tidak ada. Berpolitik itu sudah dijamin oleh undang-undang. Dalam pasal, ya, 28 kalau saya tidak salah, itu bicara tentang, ya, kemerdekaan untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, berkumpul, ya, dan menyatakan pendapat, menyatakan sikap, dan Jokowi telah bersikap, ya, menjauhi mereka yang merendahkan, bukan hanya merendahkan dirinya, tapi merendahkan rakyat, membatalkan perhelatan, ya, Piala Dunia U20 di saat ia sudah mempersiapkan segala hal. Itu sebuah pengkhianatan sebenarnya, ya, oleh partai PDIP. Jadi bukan Jokowi yang berkhianat, seperti itu, ya. Berbicara tentang bagaimana tidak dihitungnya Jokowi sebagai orang yang sebenarnya sudah 10 tahun. Kalau kita bicara tentang kompetensi beliau, ini beliau bukan hanya membaca, ya, buku. Saya sangat yakin karena beliau ada seorang sarjana. Beliau sudah membaca relung terdalam dari hati suara rakyat sehingga dia mampu memberikan yang terbaik, ya, solusi dari problem-problem
masyarakat bahwa masih banyak yang tersisa, yes of course ya, karena itu dilanjutkan. Nah, ini jadi dari 10 tahun menjadi 15 tahun dan berikutnya kita tahu bagaimana persoalan nanti langkah-langkah politik yang berikutnya. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sama-sama inginkan, baik Jokowi, baik Bu Mega, siapapun yang sedang berserikat, berkumpul, berpolitik, semuanya harus setia kepada yang namanya NKRI ya. Berbeda pandangan ya, saya lebih mengatakan bukan pengkhianat tapi berbeda pandangan dan berbeda sikap, berbeda nilai. Dalam kepemimpinan berlaku teori yang disebut sederhana sekali ya, bahwa seorang pendahulu ya, seorang pemimpin dahulu harus rela menjadi alas pijakan bagi generasi berikutnya. Ya, dalam hal ini kalau Megawati adalah seorang pemimpin, seorang negarawan, dia harus menjadi alas kaki bagi Jokowi ya, supaya Jokowi bisa up begitu. Bukan sebaliknya, Jokowi menjadi alas kaki dari Megawati dan sebagainya. Ini teori kepemimpinan yang paling sederhana. Relalah merendahkan hati untuk membuat generasi-generasi berikutnya itu jauh lebih baik dari kita. Karena hakikat dari sebuah hadirnya regenerasi itu, karena memang Sang Maha Pencipta itu meletakkan sesuatu yang jauh lebih baik ke dalam sistem gen para generasi-generasi Z dan milenial nanti, sehingga mereka lah yang akan bisa tampil mengatasi semua tantangan-tantangan zaman. Jangan menghadapi tantangan zaman ini dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan pengertian masa lalu. Saya kira itu akan mendegradasi, itu akan mengkeroposkan pondasi pembangunan Indonesia, terlebih ketika kita sedang melaju ke pembangunan manusia Indonesia emas ya. Saya kira demikian. Selamat berakernas ya. Semoga ada hikmat yang baru, ada wise yang baru, dan insight yang baru yang ingin kita dengar, yang segar, yang tidak terus menghakimi masa lalu. Bukan partai politik.